Bahkan takut ya sama istri ya? Oh, Karena istri Kang Agus itu kan namanya Awi. Awi itu bambu, kalau sekali sabet aja. kita mendapat juara dunia yang kedua kalinya. Kementerian Kebudayaan Korea itu tertarik dengan grup Elva. Dapat kado isinya tomat. Cakep. Tomat enak dicampur rawit. Cakep. Agus Wisman kok seger amat sih? Ya bener Kang Caca, sekeri aja kamu mah. Suaranya merdu lagi. Nyanyi dong dikit. Ayo. Serius saya suruh nyanyi. Iya. Selamat malam Kang Caca Handika. Mantap. Selamat malam di Cacarita. Ternyata selamat sore Cacarita. Kang. Panjangan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Caca. Aduh, saya senang sekali nih Kang Agus bisa mampir di rumah saya nih, di rumah kami di Cacarita. Saya juga senang karena saya diundang, makanya saya harus datang di acara Cacarita ini. Kang Agus waktu sama Elvas itu dulu tahun berapa ya? Yang lagu yang mulai muncul banyak gitu. Elvas Singers yang formasi sekarang aja mulainya sih sebetulnya 87. Wih. 86 itu ngebackingin Harvey Malaiholo. Lagunya Seandainya Selalu Satu. Seandainya kita selalu satu. Nah itu lagunya. Harvey nyanyiin, kita backing vokal. Kemudian tahun 87 kita ikutan di lomba lagu itu judulnya Pesta, dan juga direkam, dan sampai sekarang baru kemarin kita nyanyikan. Dan setiap kita perform selalu membawakan lagu Pesta. Di dalam pesta ada Cacarita. Salah ya? Di dalam pesta ada pita-pita. Terima kasih sih, masih disebutin itu, terima kasih. Ini Mumpung ada di sini. Bukan promo yang apa yang nggak terbanding lah. Gitu. Kau tenang, Oh, saya kan harga. nanti tanda tangan belakang. Iya, iya. I went crazy over you. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kang, Ya. saya nih nggak cerita yang lalu dulu nih, yang kemarin aja. Itu saya pikir kok seorang Agus Wisman kayaknya agak lengah ya kalau dipikir ya. Kenapa? Masih ingat nggak kemarin? Ketika ada satu perkumpulan kita nih, Ah. yang kebetulan kan kita bertemu di situ. Arisan. Arisan. Kenapa nih Kok berkumpulan orang lain pakai putih coklat kok ini kok ungu, aneh saya makanya. Ya itulah, saya agak-agak menculak dan kurang fokus. Saya di grup itu melihat pengumuman di atas bajunya ungu. Ungu mah memang nggak ada ya si baju ungu. Tapi kalau di susunan baju-baju nyanyi pasti ada Magic Kui Binio, itu semua ada baju warnanya. Makanya turun dari mobil, ih kok ada janda 2 orang, saya bilang gitu. Ada janda 2 orang ini ungu. Jando, ada jando mah lemaknya itu enak. Aduh, jando yang namanya gaji jando itu enak banget. Jajando, orang Sunda bilang jajando. Teman dong. Jajando orang Sunda bilang. Saya mah taunya jando aja. Sate jando tuh enak pisan. Kang Jan. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, Kang Agus, bahasa Sundanya luas, kalau dalam berbahasanya juga enak, kayak tipis banget. Ayah ibu tuh orang mana sih, Kang Agus? Saya sebetulnya Sunda asli. Asli ibu saya Sunda asli, Ciamis. Ayah saya Sunda Palembang. Nah, yang namanya Agus itu, Agus itu harusnya sama Ki Agus. Leluhur saya ada Palembangnya, Ki Agus. Campur Sunda juga. Jadi sebetulnya banyak Sundanya. Pernah punya tanah yang diambil peruntukannya dipakai gedung gitu? Pernah punya nggak ya?
Karena nama Agus tuh begitu, anak gusuran gitu. Tahu aja. Untuk alhamdulillah sampai sekarang belum digusur. Amin, jangan sampai. Jangan sampai. Tapi saya salut Kang Agus. Mudah-mudahan ya, namanya juga orang udah kalau semuanya sudah terlalui, terlampaui, apalagi Amin. hasil dari seni gitu ya. Sekarang dan kemarin saya sempat tahu di acara pembukaan Sahabat Yatim. Kalau tidak salah itu tuh rumahnya Kang Agus ketika dulu saya bertamu, kok sekarang udah jadi rumah yatim. Itu apa sih yang ada dalam pikiran gitu ya? Gini, kalau saya melihat kebetulan walaupun saya sudah di usia yang lansia, bukan usia muda lagi loh. Ujung-ujungnya tujuan hidup apa ya? Selain kita melakukan sesuatu menuju kebaikan, jalankan agama dengan istilahnya kewajiban-kewajibannya kita jalankan dengan baik. Apalagi anak saya 4. Semuanya biayain kata bahasa Perancis mah. Biayain itu masih banyak yang harus saya lakukan gitu ya. Saya biayai untuk anak-anak saya sekolah. Mudah-mudahan itu harapan saya dan istri saya juga bahwa anak saya jadi seseorang yang kumaha sing jadi jelema cenah. Nah istilahnya Pak itu jelema sing jadi jelema bahasa Sunda itu berarti bahasa Indonesia mah semoga berhasil dalam segala hal. Karena begini juga. Amin. Kang, jadi begini, sehebat apapun nama, tapi kalau kita di hati tidak ada kata, kita kan besok akan pulang kepada yang membuatnya, yang menciptanya kita. Gitu. Itu yang saya sadari. Ya, itulah Kang Agus sebetulnya mungkin seperti itu. Ya. Tapi toh ketika rumah itu sudah dititipkan kepada hal yang seperti itu, termasuk rumah yatim, ternyata begitu saya bertamu ke rumah yang satu lagi, Masya Allah. Bahkan besok kalau kalau arisan, kalau di rumah saya nggak mau. Kenapa? Malu, saya berantakan kayak perahu pecah dah, bener-bener. Saya juga sama kalau nggak diberesin sama istrinya ya, istri saya yang agak please. Gitu. Beresin ini. Kalau nggak, Bibi beresin. Tahu lah ada mbaknya yang suka beresin. Jadi saya tahu kualitas dari istri saya tuh memang bawel tapi positif. Mendidik anak-anak saya percaya. Makanya saya sih suka diem aja. Kalau dia udah bawel terhadap anak-anak saya sih diem aja. Selama tidak keluar dari koridor mah. Udah. Jadi saya betul. dengan jalan halus misalnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun tetap tugas saya banyak banget banyak PR untuk anak-anak saya. Tapi patut bersyukur loh, Kang. Karena Kang Agus punya istri seorang yang kuat. Amin. Bahkan takut ya sama istri ya? Oh. Karena istri Kang Agus itu kan namanya Awi. Awi itu bambu, kalau sekali sabet aja. Sekali sabet habis itu. Pintar. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga istri saya jadi istri yang benar-benar soleha. Walaupun sekarang sudah soleha ya. Tapi Kang Agus kembali ke apa ya? Ke inti pembicaraan. Saya tahu Kang Agus itu adalah seorang anggota dari satu kalau grup vokal yaitu Elva Syuria, Elva Singers. ya. Elva Syuria itu almarhum namanya ya, leader kita Elva Syuria. Grup kita namanya Elva Singers dan ada sekolah juga sekarang sampai sekarang masih ada Elva Music School disingkat jadi EMS sampai sekarang masih ada ya? Masih. Khusus vokal ya? Semua. Vokal, musik, piano semua ada. Kang, setahu saya dulu ada di ingatan saya tuh Elvas itu sempat ke beberapa negara tuh dan sangat membawa nama baik Indonesia ya, negara kita ya. Nah itu ada hal yang beda dengan yang lain. Apa bedanya? Coba aja, apakah dari departemen apa yang membiayai Elvas itu? Ternyata tidak. Kan? Tidak. Ya kan? Maaf. Banyak biaya sendiri kan? Betul. Inilah
boleh saya cerita ya? Aduh, saya suka gregetan nih kalau cerita masalah ini tuh. Kalau kita hampir beberapa kali kita pergi ke luar negeri, maaf ya, almarhum Abang Elva tuh banyak sekali berkorban untuk kita. Karena yang pergi ke luar negeri kita keliling Eropa, keliling hampir lebih dari separuh dunia udah kita kelilingin lah ya istilahnya. Ya. Jadi bukan apa ya, kita mungkin dulu hanya terdesak karena waktu dan lain sebagainya. Nggak semudah itu cari sponsor tuh. Jadi tetap kembalikan lagi almarhum Abang Elva yang banyak. Akhirnya punten ya ada satu tempat rumahnya yang terjual hanya untuk demi Membiayai ini ya, itu ya. membiayai. Itu sungguh luar biasa. Biaya pengorbanannya luar biasa. Makanya saya selalu ingetin sama teman-teman almarhum Abang Elva kan udah nggak ada. Kirimlah Al-Fatihah, dan nggak mungkin kirim duit ya, istilahnya mah. Al-Fatihah untuk Abang Elva, juga untuk keluarganya. Baru tadi pagi juga saya baru cerita sama istrinya. Tapi istrinya tuh baik banget. Maksudnya dia dari dulu selalu ketawa, apa-apa ketawa. Itu yang membuat tadi saya telepon ngerasa bahagia banget kalau istrinya selalu ketawa-ketawa. Berarti tidak ada beban hidup yang berarti gitu, yang susah gitu. Selama perjalanan ya itulah, apalagi setelah kita menang yang kedua kalinya waktu itu. Yang pertama di Austria namanya, saya kotanya lupa. Yang kedua 2 tahun sekali. Yang kedua di Seoul, di Busan, di Busan Korea. Waktu kita mendapat juara dunia yang kedua kalinya, Kementerian Kebudayaan Korea itu tertarik dengan grup Elva Singers. Ini kok bisa dua kali berturut-turut. Waktu itu 2 kali berturut-turut. Padahal 2 tahun kemudiannya kita juara dunia lagi. Sebentar, Kang. Itu lagunya berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Campur. Oh gitu. Kenapa? Harus ada international touch karena terdiri dari 150 negara lebih ya. Jadi kalau kita menggunakan lagu Indonesia juga, ini apa sih judul apa atau ya? maksudnya dari lagu ini, misal bisa gitu. Tapi ada satu dari 4 lagu karena cuma 15 menit, dari 4 lagu itu 1 lagu Indonesia dan 3-nya lagu Barat. Tapi bikinan sendiri di sini kan lagu karya. Aransemen enggak, kita aransemen dari lagu yang ada. Jadi gini, yang namanya World Choir Games atau dulu mah Olympic Choir, sekarang namanya World Choir Games. Baru dimulai tahun 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Pokoknya setiap 2 tahun sekali. Nah, yang saya bilang tadi, setelah kita 2 kali berturut-turut, 2002 kita menang di Korea, dikontraklah sama Kementerian Kebudayaan Korea, Mr. Kim. Hai Mr. Kim, masih ada ya. Kita dikontrak 10 tahun. Jadi Elva Singers bersama adik-adik kita dari ber-25 orang, termasuk bandnya, kita ke Korea sampai di Incheon, dijemput pakai bus, kemudian ke hotel. Berikutnya kita ke kota ini, ke kota ini. Begitu pula setiap tahun, kan 10 tahun. Yang namanya 10 tahun itu nanti besoknya ke kota lain-lain. Ya itulah pengalaman saya yang namanya Korea tuh. Alhamdulillah gitu ya, udah bisa di hampir semua tempat-tempat penting. Tapi yang jelas sih memang ya, kalau kita pengen go internasional itu memang yang harus dikuasai bahasa sih ya, harus ya. Yang internasional lah, bahasa Inggris lah satu lah gitu ya. Betul. Apakah itu persyaratan nggak? Nggak juga. Pernah nyasar nggak? Bang Agus begitu turun dari apartemen atau dari hotel, terus pas keluar nggak bisa balik, nanya sama siapa kalau nggak bahasa Inggris? Gampang. Kita jangan mempersulit ini, sebetulnya komunikasi sekarang mau dengan bahasa hai itu juga kan bisa. Saya aja begitu ketemu orang barat, Mang, kemana Mang? Mang aja, kita orang Sunda ya. Kang, sebetulnya membentuk grup sih sangat mudah sih, karena kalau awal mau membuat grup itu kan satu keinginan bersama gitu ya. Tapi memelihara yang paling sulit kan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan manusia yang ada itu 4 orang ya? 4 orang ya. Itu sejauh mana sih kesulitannya atau mudahnya? Oke. Biasanya dalam membentuk satu vokal group minimal 3 orang lah gitu. Kalau namanya vokal group kan lebih dari 1 sebetulnya. Lebih kalau 2, kadang-kadang duet, kalau udah 3 trio.
kalau lebih dari trio bisa udah mungkin kuartet. Nah, kan pasti udah vocal group atau apapun namanya lah. Kalau kita istilahnya satu misi, satu Tujuan apa ya? lah ya. Ya, karena kita sama-sama misalnya kan punten. Kalau saya suka jazz dan pop. Kebetulan di grup juga jazz dan pop. Bukan berarti saya nggak suka dangdut ya. Ternyata sekarang dangdut tuh Nggak suka juga nggak merajalela. apa-apa, Kang. Enggak, buktinya saya jadi sawer. Mohon maaf, arisannya sama orang dangdut coba. Hah? Arisannya sama orang dangdut ya? Iya. Ya. Nah, itu berarti saya Terima kasih. alhamdulillah Hmm. hebat. Orang dangdut tuh bisa ngundang saya juga. Hmm. Oh, padahal saya kan bukan orang dangdut ya. Ya. Tapi saya salut sama orang dangdut yang di depan saya ini. Hei. Dok Caca Handika, saya nggak kenal. Bisa, wae. Suaranya bagus, lagunya bagus. Dan saya dicoba, ternyata cekok dangdut itu sulit. Hmm. Kenapa? Karena bukan pakem saya bukan di situ ya. Ya. Tapi dicoba-coba di dangdut kan walaupun mungkin nggak pas-pasan, tapi ya alhamdulillah karena semua genre ternyata di Indonesia tuh harus kita kuasai. Kalau melulu saya misalnya pop atau dangdut atau jazz, kan di situ-situ juga. Iya. Kalau kita ke daerah, pasti nanya lagu ini gitu. Sama Jadi, saya juga begitu. Ketika masuk ke gedung, waduh, yang dihadapin sama saya ini sepertinya nggak suka dangdut. Pada kalem, nggak tahu pas nyanyi dangdut, wah pada ke depan, asik. ya saya mengakui bahwa dangdut memang merajai ya. Bagaimana? Mayoritas Indonesia bukan cuma kalangan bawah yang suka dangdut menurut saya. Kalangan atas pun juga sama. Cuma Karena- malu-malu kucing ya, Hari, kalau atas mah. Sekarang udah mulai. Dan saya juga Alhamdulillah. nggak mau kalah dong. Saya sebagai penyanyi pop, penyanyi jazz, tetap aja dangdut mah cicing-cicing apalin. Istri saya cerewet juga. Apalin lagu ini pengen senang. Terutama yang Melayu-Melayu lah ya. Ya, karena Melayu mah paling ujung ya. Di dalam kolam. Kan cuma gitu. Kalau dangdut cengkoknya begini. Nah, itu bukan pakemnya saya. Saya nggak bisa, paling ketawain. Tapi kadang juga Kang, Ya. saya mau nyanyi lagu sesuatu gitu, misalkan judul A gitu, kadang-kadang nggak jadi. Gunawan. Kayak misalkan lagu kuda yang mana yang kau sukai, kuda yang lincah ada talinya, ada janda yang aku sukai. Belum habis ida datang lakinya nggak jadi saya. Bodoh amat itu mah udah urusannya. Iya, Nah, Kang, dari sekian banyak seperti apa Kang dari anggota Elva Singer itu kelucuan-kelucuan mereka gitu. Apa sih yang unik-unik gaya dari Gini, mereka itu? Oke. Kita kayak sepertinya dulu masih Elva Singers yang lama kadang-kadang gitu masih ada Tony Sianipar, dulu Rita Effendy pernah masuk, Titi DJ pernah masuk, banyak lah. Dulu kita di panggung itu bukan cuma berempat tapi bisa berenam, bertujuh. Nah, sekarang udah semenjak Abang nggak ada, kita alhamdulillah masih punya sihung lah, bisa punya taring untuk bisa tampil di mana-mana. Dan kita juga berusaha. Waktu itu sempat waktu Abang meninggal, kita seperti anak ayam kehilangan induk. Itu sempat. Duh, ngapain dia? Tapi kan semua kita nggak ada yang kerja lain selain dinyadari nyanyi. Kang, kalau hak waris dari nama grup Elva Singer itu emang sudah diberikan untuk keempat orang ini setelah si abangnya nggak ada? Nah, Atau oke. gimana tuh? Ini penting juga ya. Itu karena banyak yang menanyakan, nggak mungkin kita dibesarkan oleh Elva Singers, Elva Syuria almarhum bersama Elva Singers. Kemudian begitu abang meninggal terus tiba-tiba jadi Agus Singers. Kan nggak mungkin ya. Jadi nama yang sudah kita raih udah sampai di atas. Kalau kita istilahnya diregenerasi pun juga belum tentu kualitasnya semapan kita. Kalau bagus mah udah pasti bagus. Bagus-bagus anak muda juga. Mapan tuh apa? Sekian dari sekarang 38, hampir 40 lah kita menjelang 40 tahun Elva Singer. Itu lagu aja udah ratusan. Jadi kalau ada intro, Beatles medley begini, lagu ini Melayu medley, lagu Whitney Houston medley dan lain sebagainya.
kita udah tahu gue pakemnya seperti ini, gue suara berapa dan lain sebagainya udah tahu. Dan susunan medley-nya pun juga udah tahu. Jadi itu udah tidak bisa diapa-apakannya lagi. Kebetulan yang aransemen almarhum Abang Elva. Itu yang membuat kita tuh punya kelebihannya. Kalau yang namanya bagus, banyak anak muda ada juga bagus-bagus. Tapi saya salut lah istiqomahnya lah. Jadi apa ya, masih terus berlanjut gitu, nggak pernah terpisah atau nggak. Kebutuhan, Kang. Dan Kebutuhan. Ya. Nah, sekarang saya nggak ada pekerjaan lain selain dinyanyi, dan satu-satunya adalah Elva Singer yang bisa diandalkan. Itu aja. Kang, untuk kedepannya Kang, untuk kedepannya katanya ada program untuk berangkat lagi gitu. Insya Allah. Untuk Elva Singer. Iya, insya Allah tanggal 20 September ini kita berangkat. Nggak usah sebutin lah negaranya, Maya. Kita nyebrang ke satu negara. Angkal cenah Indonesia. Oh, paman. Mudah-mudahan aja dalam perjalanan ini kita diberi keselamatan, kesuksesan, sehat sampai karena kebetulan istri-istri kita pada ikut gitu. Amin. Ada yang sangat mau saya mainkan nih. Dari sebuah nama Agus. A-nya apa sih? Coba. Akang Sunda bersuara merdu. G. Gak pernah ganti model rambut. Jika kieu wae tetap aya jambulan. U. Umpama saya mesti dicukur kumpis dan jenggot, kios teu syuting. S. Suka dikomplain sih sama istri. Misalnya, Bapak, belum makan ya? Belum lain, rata-rata kemakan ya. Istri selalu mikirin kesehatan saya. Alhamdulillah. Oke, Sehat-sehat ya Kang Caca. Kita saling doakan karena Ya. usia kita sudah bukan muda lagi. Ya Allah. Kita juga nggak tahu bahwa kita sampai kapan ada di dunia ini. Mudah-mudahan mah tetap kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan Ya, kita amin. masih bisa berkiprah di bidangnya masing-masing. Ya, Kalau saya di betul. pop dan jazz mungkin Kang Caca dangdut udah pasti. Siapa sih nggak tahu namanya Caca Handika ya. Masak sendiri tuh. Hadinya memang lagunya terkenal. Kang, itu kan lagu saya. Coba Akang dari lagu Elva Singer, barangkali sedikit saja yang bisa dilantunkan. Lagu yang Banyak mana? sih sebetulnya. Lagu apa ya? Lo cepat apa slow? Jangan banyak-banyak, Kang. Saya nggak nyuruh banyak kok. Santai aja, tenang aja, Kang. Tetap mau sedikit juga tetap dibayar, Kang. Selamat sore kekasihku, selamat malam adindaku. Semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Wilujeng sonten cacarita. Sami-sami, Kang. Doain kita juga dalam perjalanan nanti diberikan semangat. Kesehatan, semangat, keselamatan. Selamat. Ya. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.